Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Agustina dengan NIM 257821008. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Gelang Pintar Pengingat Ide Berbasis AI dan IoT. Nah, ide utama proyek saya ini yaitu membuat sebuah perangkat wearable yang mampu membantu seseorang menyimpan ide secara instan dan mengingatkannya itu pada waktu yang tepat agar ide tersebut tidak lupa, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Sifat ephemeral sebuah ide. Nah, di sini tuh ada konteks tak terduga. Ide kreatif sering muncul saat berkendara, berolahraga, mandi, atau menjelang tidur. Rentang hilang sifat memori jangka pendek sangat rentang tanpa pencatatan instan. Insight berharga menguap. Dampak produktivitas kehilangan ide menghambat potensi inovasi dan produktivitas harian. Kebutuhan ekosistem membutuhkan perangkat wearable yang seamless untuk menangkap memori sebelum pudar. Nah, maksudnya, kita kan sering banget nih kayak kadang tuh suka dapetin ide yang bagus gitu. Kayak itu kayak contohnya kayak lagi berolahraga, mandi, atau kita lagi naik motor, tiba-tiba kita kepikiran nih ada ide bagus gitu. Nah, cuman karena saking sibuknya jadi kita tuh nggak sempat buat ngecatet ide kita gitu, sampai ya ujung-ujung apa jadinya lupa deh, ide kita nggak jadi kepake. Nah, padahal kan siapa tahu di ide kita itu bisa jadi solusi atau inovasi atau bahkan bisa jadi peluang bisnis kan. Nah, dari permasalahan itulah muncul gagasan untuk membuat ide band seperti itu. Jadi gelang ini tuh bisa ngebantu kita buat ngasih tahu nih kalau kita itu punya ide yang lupa, seperti itu. Oke, lanjut ke slide 3. Friksi konvensional dalam preservasi ide. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, saya mengidentifikasi beberapa permasalahan utama. Yang pertama itu ide sering muncul di waktu yang tak terduga. Nah, kedua, penggunaan tidak selalu memiliki kesempatan untuk membuka handphone dan mengetik atau mencatatnya. Ketiga, voice note yang tersimpan di handphone biasanya itu menumpuk sehingga sulit dicari kembali. Dan yang keempat, saat ini belum ada perangkat wearable yang secara khusus membantu mengingatkan ide berdasarkan konteks aktivitas pengguna, seperti itu. Oke, slide selanjutnya memperkenalkan ide band, solusi IoT untuk penyimpanan ide instan berbasis perintah suara. Nah, sebagai solusi saya merancang ide band. Ide band ini itu merupakan gelang pintar berbasis IoT yang memungkinkan pengguna itu menyimpan ide hanya dengan menyentuh gelang dan mengucapkan ide tersebut. Nah, selanjutnya sistem ini akan memanfaatkan artificial intelligence untuk mengubah suara menjadi teks, mengelompokkan ide, menyimpannya ke cloud, dan memberikan pengingat kembali pada waktu yang paling sesuai. Nah, jadi nanti kita itu juga bisa fokus pada
produktivitas kita, terus observasi insan, kecerdasan kontekstual seperti itu. Oke, lanjut. Skenario penggunaan tanpa friksi. Nah, cara kerjanya itu, sistem ini dimulai ketika pengguna itu mendapatkan sebuah ide. Nah, pengguna ini cukup menyentuh touch sensor pada gelang. Nah, jadi nanti kan ditaruh di tangan, dan nanti dia tinggal disentuh seperti ini. Nah, kemudian mikrofon akan merekam suara pengguna. Nah, lalu data tersebut itu dikirim ke handphone menggunakan Bluetooth. Nah, selanjutnya itu AI akan mengubah suara menjadi teks melalui speech to text. Nah, setelah itu AI akan mengelompokkan ide berdasarkan kategorinya dan menyimpannya ke cloud. Nah, dan yang terakhir, ketika waktu yang tepat itu tiba, nah gelang ini akan memberikan pengingat melalui getaran dan notifikasi sehingga pengguna ini dapat membuka kembali ide tersebut. Jadi kalau misalkan kita lupa, nah nanti itu bakal diingetin sama si gelang ini, seperti itu. Oke, lanjut. Siklus preservasi ide, end-to-end system. Nah, pada diagram ini dapat dilihat hubungan antar komponen dalam sistem. Input ini berasal dari pengguna melalui berbagai sensor pada gelang. Nah, kemudian data diproses oleh microcontroller ESP32. Nah, selanjutnya ini nanti data dikirim ke smartphone melalui Bluetooth. Nah, di smartphone itu nanti akan terdapat artificial intelligence yang bertugas mengelola data, menyimpan ke cloud, dan mengatur sistem pengingat. Nah, hasil akhirnya ini nanti akan berupa notifikasi yang diberikan kepada pengguna melalui aktuator, seperti itu. Overchat logika sistem. Nah, dalam IDBand terdapat beberapa sensor. Nah, yang pertama itu ada MEMS mikrofon. Nah, ini tuh untuk merekam suara pengguna. Lalu kemudian ada touch sensor yang berfungsi sebagai tombol untuk memulai proses perekaman. Nah, selanjutnya itu ada akelerometer dan giroskop. Nah, digunakan untuk mengetahui aktivitas serta posisi tangan pengguna. Nah, kemudian terdapat heart rate sensor untuk mengetahui kondisi fisik pengguna saat ide muncul. Selain itu terdapat ambient light sensor untuk mengetahui kondisi lingkungan, serta Bluetooth modul sebagai media komunikasi dengan smartphone, seperti itu. Nah, dari sensor tersebut, sistem ini mengambil beberapa parameter. Nah, diantaranya adalah suara pengguna sebagai isi ide, kemudian waktu muncul ide, lokasi pengguna yang diperoleh melalui smartphone, aktivitas tangan, detak jantung, intensitas
intensitas cahaya, durasi rekaman, dan kategori ide yang dihasilkan oleh artificial intelligence. Nah, seluruh parameter ini tuh nanti akan digunakan agar sistem ini dapat memberikan pengingat yang lebih tepat sesuai konteksnya, seperti itu. Lalu anatomi komponen hardware dan sensor. Nah, selain sensor, sistem juga memiliki beberapa aktuator sebagai media output. Nah, seperti motor getar digunakan sebagai pengingat utama, LED RGB digunakan sebagai indikator status perangkat, OLED display menampilkan informasi singkat mengenai ide, speaker mini dapat memberikan notifikasi suara, sedangkan smartphone akan menampilkan isi lengkap dari ide yang telah disimpan. Matriks parameter konteks AI. Nah, keunggulan dari ID band ini dibandingkan metode pencatatan biasa, yaitu pengguna ini nggak perlu lagi membuka smartphone terlebih dahulu. Nah, proses penyimpanan ide ini menjadi lebih cepat. Nah, AI ini mampu mengubah suara menjadi teks secara otomatis. Nah, ide ini dikelompokkan berdasarkan kategori. Nah, data tersimpan di cloud sehingga lebih aman. Dan yang paling penting, sistem memberikan pengingat berdasarkan konteks aktivitas pengguna, bukan hanya berdasarkan waktu. Contohnya itu kayak seorang mahasiswa ini mendapatkan judul skripsi nih waktu dia sedang mengendarai motor. Nah, karena tidak memungkinkan untuk dia membuka handphone dan jarak dia dari kampus sampai rumah itu sekitar 1 jaman. Nah, dia itu nanti cukup menekan gelang dan mengucapkan ide tersebut. Nah, nanti AI ini akan menyimpan idenya. Nah, keesokan harinya ketika mahasiswa ini berada di kampus atau membuka laptop untuk belajar, nah gelang ini akan bergetar dan menampilkan pengingat mengenai ide yang sebelumnya telah disimpan. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada sensor, parameter, dan fungsi. Nah, di sensor yang pertama, maps mikrofon, parameter yang diambil berupa suara pengguna. Nah, fungsinya itu untuk menangkap ide yang diucapkan agar nantinya dapat diproses menjadi teks menggunakan AI. Lalu sensor kedua adalah touch sensor. Parameter yang dibaca adalah status sentuhan. Nah, sensor ini nanti itu berfungsi sebagai tombol untuk memulai proses perekaman tanpa perlu membuka smartphone. Lalu ada sensor akelerometer yang mengambil parameter kecepatan. Nah, sensor ini digunakan untuk mengetahui aktivitas pengguna, misalnya lagi sedang berjalan, berlari, atau diam. Nah, kemudian ada giroskop yang mengambil parameter orientasi. Nah, nanti sensor ini tuh berfungsi mengetahui posisi atau arah tangan pengguna sehingga sistem ini memiliki konteks tambahan saat ide direkam. Nah, berikutnya adalah heart rate sensor yang mengambil parameter
BPM atau detak jantung. Nah, nanti data ini itu digunakan untuk mengetahui kondisi fisik pengguna ketika ide muncul. Nah, misalnya itu sedang santai atau sedang beraktivitas. Lalu terdapat ambient light sensor yang mengukur identitas cahaya. Nah, nanti itu sensor ini tuh membantu sistem mengetahui kondisi lingkungan. Nah, apakah pengguna ini berada di tempat yang terang atau gelap. Lalu terakhir itu ada lokasi yang diperoleh melalui GPS pada smartphone. Nah, parameter yang diambil adalah lokasi pengguna. Informasi ini dimanfaatkan untuk memberikan pengingat berdasarkan konteks tempat. Nah, misalnya itu jika ide berkaitan dengan kuliah, sistem dapat mengingatkannya kembali ketika pengguna ini berada di kampus. Nah, jadi tabel ini itu menunjukkan bahwa setiap sensor server memiliki parameter yang berbeda-beda, dan seluruh data tersebut dipadukan oleh sistem AI agar ide band tidak hanya menyimpan ide, tapi juga membantu memberikan pengingat yang lebih cerdas dan sesuai dengan kondisi pengguna. Nah, jadi kesimpulannya, ID band ini merupakan inovasi wearable berbasis IoT yang memanfaatkan sensor artificial intelligence dan cloud computing untuk membantu pengguna menyimpan ide secara cepat dan praktis. Nah, dengan adanya perangkat ini diharapkan pengguna ini tidak lagi kehilangan ide-ide penting dan dapat meningkatkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.